Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Yumina dari PT Mitsubishi Automotive Parts Indonesia. Oke, Silakan, Bu Bu Yumaina. Yumaina. Ya, Oke. saya mau tanya, Pak, terkait audit, Pak. Seringkali kalau misalnya pelaksanaan audit itu kan jadi kurang terarah, Pak. Jadi yang awalnya di audit plan itu misalnya dijadwalkan selama 2 jam, Pak. Cuman pada aktual pelaksanaannya itu ternyata kita bisa kurang dalam menggali gitu, Pak. Jadi terkadang 2 jam itu seakan-akan nggak cukup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ketika kita melaksanakan audit itu, apa yang menjadi sumber masalah itu tepat sasaran gitu, Pak. Jadi menggali sebenarnya apa sih yang menjadi kendala efektivitas sistem manajemen mutu di departemen tersebut, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yumaina. Silakan Pak Mata. Oke, mungkin jangan ditutup dulu, Bu. Intinya yang Bu Yumaina tanyakan adalah untuk internal audit ya. Iya, internal control seperti itu, Pak. Oke, jadi untuk internal audit. Oke, jadi mungkin kalau yang apa ya, ISO yang internal audit yang paling terakhir itu apa, Pak ya? Tahunnya versi berapa ya? 19.011. 19.011 ya? 2018. 19.011 2018 tahun berapa? terakhir. 2018 ya. Oke, jadi begini. Pertanyaan yang Bu Yumaina tanyakan, saya mungkin yang difikirkan adalah mengenai sistem audit ya. Karena kan kalau bicara ngomong internal audit, sebenarnya kan kita mau tanya dulu sistem audit, manufacturing audit atau produk audit. Yang saya tangkap adalah Bu Yumaina adalah mengenai sistem audit ya. Oke, jadi secara umum adalah guidance terkait dengan bagaimana mendesain internal audit itu adalah referensinya adalah 19.011. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah organisasi belum punya rule of the game. Bagaimana prosedur internal audit? Prosedur internal audit itu harusnya mengcover siapa orang yang duduk bersama untuk mengidentifikasi perencanaan schedule-nya. Itu yang pertama. Jadi secara, kan kalau bicara ngomong internal audit kan mostly kita membuat rencana jangka panjang, setahunan lah ya. Nah, tapi siapa orang yang harus duduk bareng untuk membuat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum jelas apa input yang perlu kita pelajari sebelum membuat schedule tahunan ataupun schedule untuk on spot itu. Jadi kita itu internal auditnya masih saya nyebutnya adalah ya yang penting compliant. Padahal sebenarnya adalah internal audit adalah salah satu prosedur yang wajib harus Anda punya. Ngomonginnya apa? Bagaimana cara mendesain internal audit? Bentuknya nanti siapa? Bagaimana cara memilih internal auditor? Bagaimana cara membuat pertanyaan? Bagaimana menetapkan prioritas? Bagaimana menetapkan waktu? Ya, jadi mungkin pertanyaan adalah waktunya nggak cukup. Ya maybe, cuma masalahnya adalah kembali lagi developing schedule kita mungkin yang bermasalah, prosedur kita yang bermasalah. Jadi beberapa proses, misalkan karena memang prosesnya complicated, auditinya memang susah ditanyain atau kacau, mungkin kita akan spending waktunya 3 jam. Atau mungkin karena prosesnya simple, kita hanya spending waktunya atau low risk, nggak pernah ada masalah, tidak pernah dikomplain dari next proses, tidak pernah ada penyebab dia kuning atau merah, mungkin kita spending 1 jam juga cukup. Nah, yang penting adalah prosedur itu dulu. Siapa orang yang harus duduk bersama untuk meng-create schedule tahunannya? Siapa orang yang harus mereview semua data-data sebelum internal audit dibuat? Siapa orang yang harus mereview semua data-data sebelum membuat pertanyaan terkait dengan apa-apa yang perlu diverifikasi? Nah, itu yang belum kita ada. Akhirnya apa? Teman-teman MR atau mungkin teman-teman staff internal audit akhirnya kelabakan. Kenapa? Karena memang kebingungan which one priority. Karena memang kalau Anda bertanya, mungkin
audit itu sebenarnya kalau ingin bertanya ada 1.001 pertanyaan, mungkin sampai 2.000, karena Anda bisa nanya apa aja. Tapi which one priority? Waktunya cukup atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kadang-kadang terjebak dengan internal audit itu schedule-nya 5 hari, kayak seperti external audit, jadi seolah-olah harus selesai dalam 5 hari itu. Kalau saran saya adalah internal auditnya dilakukan dengan santai saja. Minggu ini departemen A, minggu besok departemen B, minggu besok departemen C. Jadi itu dibikin simpel sehingga kita juga tidak dalam kondisi yang cukup rush, terburu-buru. Kita akhirnya juga cukup enak untuk menyiapkan pertanyaan, gitu ya. Itu yang sering menjadi kendala. Sehingga apa? Baik lagi internal auditnya itu tidak bisa menyingkap gunung es. Jadi tujuan internal audit sebenarnya adalah memberikan informasi what is the real problem. What is the real problem ke top management. Kenapa? Maybe mungkin problem-problem yang dilaporkan oleh kita itu tidak cukup baik. Problem yang kita laporkan ke top management itu kadang-kadang kita meng-hide problem kita. Siapa sih orang yang suka nunjukin masalahnya kan gitu ya. Jadi, nah internal audit itulah fungsinya. Jadi iceberg-nya masalah itu akan dilaporkan ke top management melalui internal audit dengan konsep tidak saling menyalahkan. Jadi yang disalahkan sistemnya. Jadi pendekatannya adalah ada masalah, tapi yang salah ada sistemnya, bukan orangnya. Itu akhirnya bisa membuat internal audit kita menjadi sesuatu yang tadi saya nyebutnya adalah sama-sama mengkritisi, sama-sama memperbaiki. Begitu Bu, yang perlu saya jelaskan. Jadi perlu MAP ini otomotif ya, jadi perlu dilihat lagi prosedurnya dulu. Menurut saya saran saya seperti itu sebelum kita bisa ngomong waktunya. Ya. Begitu feedback dari saya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.